Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2022 dan saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, jadi itu di sini aku tuh mau jelasin sesuatu sama kalian secara detail banget tentang konflik Israel dan Palestina. Apa sih? Pasti kalian penasaran gak sih? Oke, aku akan jelasin secara detail. Jadi, konflik Palestina dan Israel yang mengambil banyak interaksi organisasi dunia hingga berbagai belahan dunia lain. Konflik Israel dan Palestina ini sudah banyak melibatkan berbagai macam hal, mulai dari hak asasi manusia, perebutan wilayah, kekuasaan perekonomian, hingga politik. Organisasi dunia seperti Dewan Keamanan DK, Majelis Umum, Sekretariat PBB, atau United Nations dianggap mempunyai wewenang dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, salah satu termasuk konflik Israel dan Palestina. Konflik Israel dan Palestina adalah konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan memiliki dampak yang signifikan. Di tingkat internasional, beberapa aspek utama dari konflik melibatkan apa sih konfliknya itu ada beberapa yang aku bakal jelasin, yaitu politik dan kekuasaan. Itu yang pertama, aku jelasin ya, politik dan kekuasaan. Kedua belah pihak memiliki tuntunan politik dan kekuasaan masing-masing, baik tingkat nasional maupun internasional. Pemimpin dunia dan organisasi internasional sering terlibat dalam upaya mediasi dan penyelesaian konflik perekonomian. Konflik perekonomian itu apa sih? Konflik ini juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan baik untuk Israel maupun Palestina, dan ketidakstabilan politik dapat menghambat pembuatan ekonomi dan kesejahteraan di kedua belah pihak. Peran organisasi dunia. Oke, ini yang jelas. Aku bakal jelasin yang kedua, peran organisasi dunia. Nah, apa sih perannya itu tuh? Organisasi internasional seperti PBB memiliki peran penting dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum, dan Sekretariat PBB berusaha memfasilitasi dialog, penyelesaian damai, dan bantuan kemanusiaan. Oke, ini yang ketiga, aku mau jelasin reaksi global. Konflik Israel dan Palestina menciptakan reaksi global yang beragam. Negara-negara dan organisasi internasional seringkali mengeluarkan pertanyaan, memberikan bantuan, atau terlibat berkelanjutan. Pentingnya untuk diingat bahwa konflik ini kompleks dan melibatkan banyak elemen. Upaya mencapai perdamaian dan penyelesaian konflik terus berlanjut terhadap tantangan besar masih ada dalam mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Aku bakalan jelasin asal mula konfliknya gimana ya. Oke. Asal mulai konflik Israel dan Palestina dari pembentukan Israel tahun 1948. Pada saat itu terjadi perpindahan besaran terbentuk Palestina dan pendirian negara Israel yang menciptakan ketenagaan dan perlawanan di antara kedua pihak. Pembagian wilayahnya itu apa sih gitu loh, ya Allah. Ini jadi aku menjelasin pembagian wilayah antara Israel dan Palestina menjadi sumber utama konflik pembatasan yang tidak jelas dan sengketa atau tanah dan sumber daya, dan meliputi situasi pembukaan Israel. Jadi aku mau jelasin terakhir banget, pemukiman Israel itu tuh apa sih gitu kan. Pemukiman Israel adalah pemukiman di wilayah yang diketahui sebagai milik Palestina menjadi sumber konflik. Pemukiman yang dianggap ilegal oleh sebagian besar
komunitas internasional dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Jadi itu yang aku jelasin tentang Palestina dan Israel. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.